Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya perjalanan. Pertama saya akan ngisi pengajian di Masjid Al-Istiqomah Cilimus Ba'dal Maghrib sampai Isya. Nanti setelah itu saya akan ke Ribat Al-Jufri, yaitu pondok pesantren Al-Habib Hasan bin Husain Al-Jufri yang baru. Dan besok insya Allah ada acara haul Habib Hasan Baharun, Hasan bin Ahmad Baharun dari pendiri Dalwa. Dan insya Allah kita natabarok dari beliau, keberkahan dari beliau. Malam ini saya setelah pengajian akan langsung menuju ke sana untuk meninjau, melihat bagaimana persiapan di sana. Insya Allah ketemu juga dengan beliau Habib Hasan Al-Jufri, mau bincang-bincang, membahas tentang persiapan. Dan alhamdulillah saya ingin dapat berkah dari Habib Hasan Baharun, ingin diakui sebagai keluarga dari Pondok Dalwa, sekalipun saya tidak pernah ke Dalwa. Namun dengan mengirimkan anak-anak untuk sound system, untuk multimedia, insya Allah semua dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Simak perjalanan saya, insya Allah sampai sana. Ya, doakan semoga selamat, sehat di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau bertanya, Iya, bagaimana untuk menyikapi keadaan yang sekarang? Kan sekarang sedang rame-ramenya tuh berita-berita tentang corona. masih ramai tuh. Iya, alhamdulillah sekarang tambah ramai. Nah, namun masker ya. iya. Nah, namun saya iskal dengan salah satu keterangan hadis Nabi yang mana dua-duanya itu sahih, Ustaz. Nah, yang menjelaskan tentang bahwasanya penyakit itu tidak ada yang menular. Terus? Nah, lalu apa hubungannya dengan corona ini? Apakah corona ini termasuk bertentangan dengan hadis Nabi atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, itu begini ya. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan la adwa, hadis sahih ini ya, la adwa wala diyarata wala hamata wala safaro. Artinya tidak ada namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya mitos. Jadi bukan biar jelas ya. Tidak ada juga yang namanya dari suara-suara burung atau apa, dan juga tidak ada mitos di bulan Safar. Jadi Nabi menafikan itu semua. Nah, sekarang ada hadis yang mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Dan hadisnya sahih. Karena kalau misalkan penyakit itu menular, maka berarti nanti yang pertama kali terkena corona, misalkan ini bahan corona ya, berarti dari mana dia? Hah? Kalau misalkan penyakit itu menular, maka yang pertama kali terkena penyakit corona, terpapar corona
dari mana dia menularnya. Nah gitu ya, maka dari itu kata Rasulullah tidak ada yang namanya penyakit menular. Terus ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang lain yang sama-sama sahih hadisnya, ya sama-sama kuat, seimbang. Nah itu bagaimana? Katanya Rasulullah mengatakan firaraka minal majzum firaraka minal asad. Hendaklah kamu lari dari penyakit lepra sebagaimana kau lari dari macan. Seperti itu. Berarti kan seolah-olah kita ini harus menjauh. Kenapa? Karena khawatir menular, kan begitu. Sementara Nabi tadi mengatakan tidak ada yang namanya penyakit menular. Nah ini kan bertentangan dua hadis ini. Bagaimana cara mensikapinya? Perlu diketahui bahwa kedua-duanya hadis ini sahih dan kedua-duanya benar. Dan kaidahnya kalau memang ada dua hadis yang zahirnya bertentangan, kita kumpulkan jadi satu dua-duanya, sehingga nanti kita tawilkan ke satu sama lain sehingga tidak bertentangan. Apa? Jadi Rasulullah mengatakan memang tidak ada penyakit yang menular, karena jelas kalau menular setelah itu seorang yang pertama kali ini terpapar dari siapa atau tertular dari siapa. Yang kedua tentang hadis Nabi supaya lari dari macan seperti lari dari penyakit lepra yang mana ini identik dengan menular secara zahir, dengan apa? Seperti hanya pelari dari macan. Itu maksudnya supaya kita ini tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang salah. Jadi kalau kita misalkan mendekat kepada orang yang kena penyakit lepra, atau kalau sekarang misalkan corona, maka kita nanti khawatir punya keyakinan bahwa penyakit itu menular, sehingga akhirnya kita terjerumus ke dalam dosa. Kenapa? Karena kita meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan kamu jangan sampai meyakini bahwa penyakit itu menular, sementara kita ini kalau kita mendekat kepada mereka lalu punya keyakinan, wah saya kena, akhirnya ini berarti penyakit menular, Rasulullah berarti nggak benar begitu ya. Nanti akhirnya kita terjerumus ke dalam dosa karena punya keyakinan seperti itu. Makanya kata Rasulullah, kamu lari jauhlah dari orang-orang itu yang kena penyakit lepra itu tadi atau corona kalau sekarang. Supaya apa? Supaya kita tidak punya keyakinan yang salah, meyakini bahwa penyakit lepra itu menular, bahwa penyakit itu menular. Maka ini nanti kita dosa seperti itu. Semoga penjelasan ini dapat dipahami ya. Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat, barokah. Mohon doa semoga selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya saat ini sedang berada di di rumah makan Ayam Penyet Surabaya yang ada di kawasan Kuningan, yaitu di Ciloa ya, dekat Cirendam. Di mana di situ tertera ya, pertama ada kalimat halal dan thayyibah. Ini buat memantapkan kepada kita bahwa makanan yang di sini sangat-sangat halal dan bagus. Artinya penyembelihannya baik sesuai dengan syariat ya. Juga para pegawai-pegawainya juga menutup aurat, bahkan ada yang dicadar satunya. Ini luar biasa ya, jarang sekali. Artinya dari yang punya pun sangat baik sekali. Tentunya ini sangat islami, ini bagus sekali memakannya kayak gini ya. Nah ini saya nggak disuruh iklan ya, cuman memang kebetulan saja pengen bikin konten. Terus di situ ada tulisan juga yang menarik, 10% dari keuntungan kami salurkan kepada yang berhak untuk kemaslahatan. Terima kasih atas kontribusi Anda. Jadi artinya pertama, ketika kita makan di sini, maka secara tidak langsung kita membantu saudara-saudara kita. Yang kedua, dalam sisi bisnis, memang kita harus begitu, ada sebagian harta kita yang kita sumbangkan, kita sedekahkan, karena dengan sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardhan hasanah fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira," kata Allah SWT. Dan ayat-ayat lain dan hadis-hadis lain yang membahas tentang bagaimana pentingnya bersedekah. Maka inilah salah satu kunci menyebabkan usaha kita itu lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang harus ada sebagian yang kita sedekahkan seperti itu. Karena ini usaha makan kayak gini itu nggak termasuk yang wajib dizakati ya. Kalau kita nggak sedekah, nggak bakal zakat begitu, itu loh. Makanya di situ ngambilnya itu sedekah. Dan kita ini ikut kontribusi secara langsung membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Semoga
kita bisa membuka lahan yang belum punya bisnis, insya Allah dimudahkan oleh Allah Taala untuk bisa bisnis lancar. Dan juga jangan lupa untuk bersedekah dari sebagian yang kita laba yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat, semoga berkah, dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan semoga dari pengusaha-pengusaha muslim diperbanyak yang model seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu harapan kami semua. Semoga Allah berikan rezeki yang halal, yang barakah kepada kita, yang mudah, yang lancar, yang banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.